Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Kansadewi dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi terdapat karakteristik dasar makhluk hidup, struktur organisasi kehidupan, sistem klasifikasi 6 kingdom, metode ilmiah, cabang-cabang ilmu biologi, keselamatan kerja di laboratorium, penelitian ilmiah, dan perkembangan biologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dasar makhluk hidup. Karakteristik dasar makhluk hidup yang pertama disusun oleh sel. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu seperti bayi yang menjadi orang dewasa. Ketiga, melakukan proses metabolisme, seperti manusia yang mengeluarkan keringat di tubuhnya. Yang keempat, beradaptasi terhadap lingkungan, seperti bunglon yang menaiki pohon menjadi warna coklat, seperti itu. Yang kedua, struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan itu yang pertama, paling bawah itu unsur. Yang kedua, molekul. Yang ketiga, sel. Yang keempat, jaringan. Kelima, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan terakhir, bioma. Selanjutnya, yang ketiga, sistem klasifikasi 6 kingdom. Yang pertama ada Archaebacteria atau Archaea, kedua Eubacteria atau bakteri, yang ketiga Protista, yang keempat fungi, yang kelima Plantae, yang keenam Animalia. Selanjutnya, ruang lingkup biologi keempat, metode ilmiah. Metode ilmiah ini terdiri dari 5. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menguji hipotesis. Kelima, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, ada cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi ini terdapat banyak. Di sini saya menuliskan beberapa. Yang pertama ada anatomi, kedua entomologi, 3 mikologi, embriologi, botani, taksonomi, bioteknologi, genetika, zoologi, fisiologi, histologi, ekologi, dan sebagainya. Terdapat banyak. Selanjutnya ada keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja ini sangat penting untuk kita selamat ketika praktikum dan sebagainya. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum praktikum dan membaca petunjuk kerja. Itu sangat penting untuk keselamatan kita. Yang kedua, menggunakan jas lab atau pelindung lainnya, seperti sarung tangan, kacamata, dan lain-lain. 3, menggunakan alat bantu yang sesuai dengan hati-hati. Jadi kalau misalnya ada air yang kimia gitu, harus hati-hati kalau misalnya mau diambil, jangan sampai kena tangan atau kena api nanti. Yang keempat, memperhatikan simbol bahan kimia. Simbol bahan kimia ini terdapat banyak. Ada yang simbol bahan peledak dan lain-lain. Yang kelima, pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini penting untuk kita dan teman-teman kita yang sedang praktikum lalu terkena bahan kimia atau terkena api badannya. Yang pertama, membasuh anggota tubuh jika terkena badan kimia atau terbakar. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh yang terluka lalu menutup dengan plester. Jika itu masih kurang, segera lapor ke guru dan diberikan pengobatan dari rumah sakit atau apa. Selanjutnya, penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini mencakup 5. Kerangka acuan penelitian, proposal penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, analisis data, dan laporan penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan biologi. Perkembangan biologi ini ada manfaatnya, ada bahayanya. Manfaatnya ada di bidang pertanian, yaitu kultur jaringan.
kedua di bidang kesehatan, penemuan antibiotik, di bidang peternakan, inseminasi buatan, dan di bidang industri, susu fermentasi atau yogurt. Tidak hanya itu dan masih banyak lagi, saya hanya menyebutkan contoh-contohnya beberapa. Bahayanya, ada hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida, kerusakan ekosistem, yang terakhir senjata biologi, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya tentang peta konsep ruang lingkup biologi. Saya Sabita Kansadewi dari 10 IPA 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.